Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu selaku dosen pengampu mata kuliah PKN dan teman-teman yang saya cintai dan juga saya banggakan. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang konstitusi. Saya, Neintan Amalia, selaku moderator, akan membimbing jalannya diskusi ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri yang akan memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan bagi saya untuk membacakan materi. Perkenalkan, nama saya Faujian Pilansa Aprilia dari kelas A NPM 212191029. A. Hakikat konstitusi. Konstitusi pada masa itu tidak tertulis. Konstitusi pada saat itu memiliki pengertian sangat luas. Filsuf terkemuka pada masa itu, Aristoteles, menyebut konstitusi sebagai politeia. Politeia diartikan sebagai kekuasaan dalam negara. Politeia memiliki kedudukan yang lebih tinggi karena politeia mempunyai kekuasaan membentuk, sedangkan nomor merupakan produk atau peraturan yang dibentuk. Konstitusi sering diterjemahkan sebagai undang-undang dasar. Istilah Groundwork yang berarti undang-undang dasar konstitusi adalah suatu naskah tertulis. Satu konstitusi dalam arti luas. Konstitusi memiliki ucapan lebih luas dari undang-undang dasar. Konstitusi memiliki keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara meningkat acara penyelenggaraannya pemerintahan. Dua, konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Itulah konstitusi dalam arti sempit. 3. Konstitusi dalam material, arti material. Pengertian konstitusi menitik beratkan pada materi atau muatan. Konstitusi membuat aturan-aturan dasar tentang pola ketatanegaraan sebagai berikut. A. Bentuk negara. B. Susunan negara. C. Kekuasaan pemerintahan. D. Hak-hak yang pemerintah atau rakyat, hubungan antara pemerintahan dan rakyat. 4. Konstitusi dalam arti formil. Konstitusi dalam arti formil merupakan hukum dasar yang difokuskan pada prosedur pembentukannya. A. Sebuah konstitusi pembentukannya harus istimewa di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Pembentukan yang harus dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang sah dengan cara tertentu. 5. Konstitusi dalam pandangan ahli. Alicia filsuf dari Jerman, konstitusi merupakan hubungan antara kekuasaan dalam masyarakat. Wujud kekuasaan dalam masyarakat adalah golongan mempunyai kedudukan nyata dalam masyarakat seperti kepala partai politik. B. Sri Sumantri, ahli hukum dari Indonesia. Konstitusi berarti suatu naskah yang membuat suatu hubungan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. C. Hermann Hiller, ahli hukum dari Jerman. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan dan ia merupakan konstitusi dalam arti hukum. D. K.C. Weir mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. E. Carl Schmitt, ahli filsafat dari Jerman. Konstitusi dianggap sebagai kesatuan organisasi yang nyata, mencakup semua bangunan hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara. 2. Konstitusi sebagai bentuk negara, dan yang dimaksud dengan bentuk negara adalah arti keseluruhan. Konstitusi merupakan faktor integrasi. Faktor ini sifatnya bisa abstrak atau fungsional. 4. Konstitusi merupakan sistem tertutup dari norma-norma hukum yang tertinggi di dalam negara. Baik, materi yang saya telah sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya.
Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan membacakan materi B, yaitu nilai, tujuan, dan fungsi konstitusi. 1. Nilai-nilai dalam konstitusi. Konstitusi memiliki sebuah nilai. Nilai konstitusi meliputi nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. A. Nilai normatif. Suatu konstitusi memiliki nilai normatifnya jika resmi diterima oleh suatu bangsa. Konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum, tetapi juga nyata berlaku efektif dalam masyarakat. Artinya, konstitusi tersebut dilaksanakan oleh masyarakat, pendukungnya secara murni dan konsekuen. B. Nilai nominal. Konstitusi memuat nilai nominal jika menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. Pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. C. Nilai semantik. Konstitusi dikatakan bernilai semantik jika hanya untuk kepentingan penguasa saja. Konstitusi digunakan untuk mobilitas kekuasaan. Konstitusi dijadikan alat melaksanakan kekuasaan politik. 2. Tujuan konstitusi. Secara garis besar, konstitusi dibentuk untuk hal-hal berikut. A. Konstitusi membatasi kekuasaan penguasa. Contohnya, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Sebelum ada pembatasan masa jabatan presiden, sirkulasi pemerintahan tidak terjadi. Pergantian kekuasaan tidak terjadi sehingga iklim pemerintahan kurang sehat, bahkan dihinggapi penyakit kronis pemerintahan, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. B. Konstitusi melindungi hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dicontohkan dalam pasal 29 ayat 2 tentang jaminan beragama. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. C. Konstitusi digunakan sebagai pedoman penyelenggara negara. Tanpa berpegang pada ketentuan dalam konstitusi penyelenggaraan, negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terjadi sehingga merapuhkan sendi-sendi negara. 3. Fungsi konstitusi. Secara garis besar, konstitusi memiliki 2 fungsi utama, yaitu yang pertama, konstitusi berfungsi menentukan dan membatasi kekuasaan penguasa negara. Yang kedua, menjamin hak-hak asasi manusia melalui aturan tentang hak asasi manusia. Jimmy Asidiki, pakar hukum tata negara, mengemukakan 8 fungsi konstitusi sebagai berikut. A. Penentu atau pembatasan kekuasaan. B. Pengatur hubungan kekuasaan antarogen negara. C. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. D. Pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. E. Penyalur atau pengalih kewenangan di sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara. F. Simbolis, yaitu sebagai sarana pemersatu simbol of unity, rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. G. Sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. H. Sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat sosial, social engineering atau social reform. Undang-Undang Dasar juga berfungsi membatasi kekuasaan. Dengan demikian, penyelenggaraan kekuasaan tidak mengarah pada kesewenang-wenangan negara yang terlindungi. Pembatasan-pembatasan ini dapat diamanati dan dicermati dalam Undang-Undang Dasar suatu negara. Secara garis besar, setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan mengenai hal-hal berikut. A.
organisasi negara. Konstitusi memuat ketentuan tentang pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. B. Hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi, misalnya hak hidup, hak beragama, hak memperoleh pendidikan, hak jaminan penghidupan yang layak, dan hak memperoleh jaminan perlindungan hukum. C. Proses mengubah undang-undang dasar. Konstitusi memuat cara mengubah undang-undang dasar, misalnya proses perubahan undang-undang dasar dengan cara referendum atau mengacu pada ketentuan dalam konstitusi itu sendiri. D. Larangan mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Larangan mengubah sifat tertentu memiliki tujuan, yaitu menghindari perpecahan dalam negara, misalnya larangan mengubah susunan negara, kesatuan atau serikat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, salah satu yang tidak dapat diubah adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. E. Memuat cita-cita rakyat dan asas ideologi negara. Cita-cita rakyat mencakup kehidupan yang diharapkan seperti kehidupan yang makmur, aman, dan sentosa. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita dan ideologi negara Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea 3 dan 4. Sekian materi dasar, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Terima kasih moderator yang sudah memberikan waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifali Coherul Hijab, NPM 2121911158. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan konstitusi. Agar lebih mudah memahami kedudukan konstitusi, pengertian konstitusi dibatasi dengan konstitusi sebagai undang-undang dasar. Kedudukan dimaknai sebuah tempat atau posisi. Adapun konstitusi merujuk pada kedudukan konstitusi, berarti posisi atau tempat suatu undang-undang dasar negara, disandingkan dengan peraturan lainnya. Undang-undang dasar menjadi dasar pembentuk peraturan perundang-undang lainnya. Undang-undang dasar membutuhkan peraturan perundang-undang lainnya untuk menyebarkan ketentuan pokok yang bersifat umum. Peraturan lain tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar tersebut. Jika bertentangan dengan undang-undang dasar, peraturan yang bersangkutan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, konstitusi menduduki posisi paling tinggi dibanding dengan peraturan perundang-undang lainnya. Undang-undang dasar merupakan perwujudan hukum tertinggi yang harus ditaati baik oleh rakyat maupun pemerintah. Han Kelsen, seorang ahli hukum terkemuka dari Australia, berpendapat bahwa konstitusi memberikan kekuasaan membentuk hukum kepada pihak yang ditentukan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai kedudukan konstitusi bagi sebuah negara. 1. Konstitusi merupakan hukum dasar yang berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal mendasar dalam kehidupan suatu negara. Contohnya, pembatasan kekuasaan pemerintah dan jaminan akan hak dasar rakyat. 2. Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undang nasional sebuah negara. Peraturan perundang-undang sebuah negara dapat dirinci dan diurutkan berdasarkan tingkatannya, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi menyerupai piramida. Demikian presentasi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Baik, sebelum ke materi, saya perkenalkan, nama saya Hari Ahmad Jalaluddin, NPM 2121911015. Di sini saya akan memaparkan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia.
Jika dipandang menggunakan patokan konstitusi dalam arti sempit, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 termasuk konstitusi. Adapun jika dipandang menggunakan konstitusi dalam arti luas, Undang-Undang NRI tahun 1945 merupakan bagian dari konstitusi karena konstitusi memiliki cakupan lebih luas. Tidak sebatas peraturan tertulis, peraturan tidak tertulis pun merupakan bagian dari konstitusi. Telah mengalami amandemen dengan 4 kali rangkaian. Rangkaian pertama pada 1999, rangkaian kedua pada tahun 2000, rangkaian ketiga pada tahun 2001, dan rangkaian keempat pada tahun 2002. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Akan tetapi setelah dilakukan perubahan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal sebagai mana dijelaskan dalam pasal 2 Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 4 alinea, sedangkan jumlah pasal sebanyak 37 pasal ditambah 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Pada dasarnya, nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu nilai-nilai yang mencerminkan pokok-pokok kaidah negara yang fundamental dan nilai-nilai yang mencerminkan tertib hukum. Nilai-nilai pokok kaidah negara yang fundamental seperti berikut. 1. Peraturan ditentukan dan dibuat oleh pembentukan negara. Kedua, adanya pernyataan lahir diijab kabulkan sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar dari negara yang dibentuknya. Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat dasar-dasar negara yang dibentuk seperti berikut. 1. Tujuan negara atau tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum terlihat dari kalimat yang terdapat dalam alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan umum dihubungkan dengan status negara Indonesia sebagai masyarakat dunia. Makna yang terkandung dalam tujuan negara merupakan penerapan politik luar negara Indonesia, yaitu politik bebas aktif. Politik luar negeri adalah strategi yang digunakan oleh suatu negara untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Adapun tujuan khusus negara Indonesia terlihat dari kalimat yang terdapat dalam alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan ini bersifat khusus karena dihubungkan dengan status Indonesia sebagai negara yang ingin memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Kedua, asas kerohanian negara. Asas
kerohanian negara merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan hukum yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Asas kerohanian yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, asas politik negara. Asas politik negara merupakan dasar penyelenggaraan negara. Asas politik negara Indonesia ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat ketentuan tentang ditetapkan sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai hukum dasar konstitusi bagi penyelenggara pemerintah negara Indonesia. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materinya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan, karena kami masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.